Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang kabar terbaru mengenai dia. Di saat kamu mengabaikan dia, hidupnya semakin hancur, amburadul tak karuan. Bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini, baik sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar, begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi untuk orang-orang yang memang ketarik di pembacaan ini. Iya, di sini ada Eight of Pentacles dan Eight of Pentacles tegak lurus. Kemudian di sini ada Three of Cups dan Three of Cups reverse. Ya. Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Dan Cups energi dari elemen air. Elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces. The Eight of Pentacles tegak lurus disinkronkan dengan Three of Cups yang reverse bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwasannya memang yang perlu diketahui bahwa kalian pernah dalam situasi yang saling melengkapi, saling menyayangi, saling berimajinasi dan berharap untuk bersama sampai kapanpun di sini. Bahkan kalian pernah berjuang bersama-sama, bersabar mempertahankan segala sesuatu bersama-sama di sini. Sampai pada akhirnya ada pertengkaran, percekcokan, atau ada pengkhianatan yang terjadi di hubungan kalian di sini. Dan di Three of Cups yang reverse di sini menunjukkan bahwasannya ada cinta segitiga atau cinta yang bersegi-segi yang terjadi di hubungan kalian. Ada hati yang terbagi. Ada jiwa yang tidak bisa fokus ke satu sama lain di sini. Kenapa? Karena ada kehadiran orang lain di hubungan kalian yang itu membuat kondisi hubungan kalian terletakkan, terhancurkan bagi yang resonate. Kemudian ada The Sun tegak lurus. The Sun energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di The Sun yang tegak lurus bagi yang resonate, di sini terbaca bahwasannya memang gak bisa dipungkiri dari pihak kamu sudah mulai merasa bahwa kamu harus merdeka. Harus ada kemerdekaan yang kamu dapatkan, kamu peroleh, karena kamu gak ingin terjebak dalam situasi yang toksik. Itu yang membuat kamu di masa sekarang ini bagi yang resonate sedang mengabaikan dia atas pengkhianatan yang pernah dia lakukan kepada kamu. Kamu menghukum dia.
Walaupun sebenarnya nggak bisa dipungkiri kamu masih memantau dia. Kamu masih stalking tentang dia, kamu masih ingin tahu tentang kehidupan dia. Tapi di sini dari action kamu stuck. Kenapa? Karena kamu berusaha untuk menjaga diri, mengkeep diri kamu untuk benar-benar fix mengabaikan dia. Kemudian ada Eight of Swords dan Eight of Swords reverse. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Eight of Swords yang reverse bagi yang resonate, di sini terbaca bahwasannya gak bisa dipungkiri juga di saat kamu mengabaikan dia. Dia dalam kondisi yang semakin stuck di hidup dia. Bahasa kasarnya ya dia dalam kondisi yang benar-benar hancur di sini. Ada kehancuran yang dia rasakan, ada kehancuran dalam hidup dia, ada kenelangsaan yang terjadi di kondisi dia di sini. Dan di Eight of Swords yang reverse bagi yang resonate, di sini juga terbaca bahwasannya kestakan, kehancuran yang terjadi dan yang dia rasakan adalah kestakan yang dimana ternyata seseorang yang telah dia pilih sehingga membuat dia meninggalkan kamu adalah seseorang yang tidak lebih baik dari kamu. Dia malah justru merasa dimanfaatkan, dia malah justru merasa menderita, dia malah justru merasa merana di sini. Karena dia tidak bisa diperlakukan secara istimewa seperti dari pihak kamu yang selalu memperlakukan dia secara istimewa, secara spesial di sini. Ya. Jadi memang bagi yang resonate di sini nggak bisa dipungkiri bahwasannya kestakan dalam diri dia begitu kuat, bahwasannya dia dalam kondisi yang diselimuti rasa sepi. Dia dalam kondisi yang diselimuti dengan penderitaan. Dia dalam kondisi yang diselimuti dengan kenestapaan hidup. Karena selama kau mengabaikan dia, banyak sekali kegagalan-kegagalan yang terjadi di hidup dia, dan itu semakin membuat dia amburadul, semakin membuat dia tak karuan di sini bagi yang resonate. Ya. Wow, ada Six of Pentacles, Six of Pentacles reverse. Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di Six of Pentacles yang reverse bagi yang resonate, di sini terbaca bahwasannya mungkin selama ini kamu yang selalu bereffort lebih untuk hubungan untuk dia. Kamu yang selalu banyak memberi, tapi dia yang selalu banyak menerima. Take and give di antara kalian tidak seimbang, tidak stabil. Dan ketika dia bersama dengan yang lain, kondisi dia semakin hancur karena apa? Dia dimanfaatkan oleh yang lain di sini. Dia kena karmanya hidup, dan hidupnya dia di sini benar-benar dalam kondisi yang termanfaatkan, dimanfaatkan oleh orang-orang yang selama ini ibarat kata dia agung-agungkan, dan dia menyadari bahwa kondisi itu membuat dia semakin hancur, apalagi dia dikuras dalam hal keuangan. Atau bahkan bagi yang resonate, di saat kau mengabaikan dia, kehancuran dia adalah kehancuran ketika dia sekarang ini dalam kondisi keuangan dia nggak stabil, atau bahkan ada hutang karena mungkin selama ini dia bergantung sama kamu, atau bahkan selama ini dia stabil karena kamu yang selalu mengatur dia, atau kamu yang selalu menasehati dia atau mengarahkan dia atau menjaga harta dia. Sedangkan ketika dia bersama dengan yang lain, dia benar-benar dihabisi dalam hal keuangan, ibaratnya seperti itu. Ya. Ada the High Priestess, the High Priestess reverse. The High Priestess energi dari elemen air. Elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces.
di The High Priestess yang reverse bagi yang resonate. Di sini memang terbaca bahwasannya kestakan dalam hidup dia adalah kestakan yang dia tidak hanya sekedar dimanfaatkan, tapi dia juga diperalat oleh orang-orang yang sekarang ini memanfaatkan dia. Banyak sekali rahasia-rahasia yang tertutupi yang membuat hidup dia semakin terasa nggak jelas di sini, karena dia terkoneksi dengan orang-orang yang mungkin orang-orang tersebut punya niatan tidak baik di hidup dia, atau bahkan memperalat dia dengan menggunakan energi negatif atau permajikan atau sejenisnya di sini. Sehingga ibarat kata ya tidak hanya sekedar toksik, tapi memang kondisi hidup yang semakin buruk memburuk di sini. Ada ketidakwajaran, ada ketidakberesan yang terjadi di hidup dia di masa sekarang ini bagi yang resonate. Kemudian ada Eight of Wands. Eight of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Eight of Wands tegak lurus disinkronkan dengan Eight of Pentacles tegak lurus. Di sini terbaca bahwasannya memang dulu kestabilitasan yang dia rasakan bersama kamu, dengan kamu, itu adalah kestabilitasan yang tidak dia syukuri, dia selalu merasa kurang. Dan sekarang dia dalam kondisi yang penuh dengan kehancuran karena banyak sekali masalah yang berdatangan, banyak sekali hujatan atau cacian atau penyesalan atau pengorbanan yang dia lakukan ketika kau mengabaikan dia dan ketika dia bersama dengan yang lain. Dan ini kayak membuat hidup dia tersia-siakan karena nggak jelas dengan arah tujuan bagi yang resonate. Kemudian ada Four of Swords dan Four of Swords reverse. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Four of Swords reverse disinkronkan dengan Three of Cups yang reverse bagi yang resonate. Di sini juga terbaca ya bahwasannya memang nggak bisa dipungkiri juga. Kalau ditanya apakah hidup dia penuh dengan ketenangan, ya kalau dalam situasi hancur ya dia jauh dari kata tenang gitu loh. Bahkan dia kayak hampir terstreskan, terbingungkan, terlinglungkan di sini. Kenapa? Karena banyak beban pikiran yang membuat dia jatuhnya sering overthinking di sini. Bahkan dia hampir nggak bisa tidur. Bahkan dia tidak hanya terhianati dalam hal asmara saja, tapi potensi besar dia terhianati dalam berbagai macam hal. Kehancuran dari berbagai macam hal. Bisa kehancuran dalam komitmen yang dia bangun dengan kamu, semakin hancur di saat kau mengabaikan dia. Dia dengan yang lain semakin gak karuan kondisinya. Dia dengan pertemanan, dengan energi tentang kesosialan yang dia jalani, keluarga, kerjaan dan lain sebagainya terbaca ini kayak semakin berkeping-keping gak jelas gitu loh bagi yang resonate. Ada Four of Cups dan Four of Cups reverse. Cups energi dari elemen air. Elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces. Di Four of Cups yang reverse disinkronkan dengan The Sun tegak lurus bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwasannya memang yang perlu diketahui, yang perlu dipahami juga bahwasannya kamu sampai di titik yang sekarang ini benar-benar mengabaikan dia karena kamu sudah lelah. Dari pihak kamu sudah sangat lelah dengan segala drama yang terjadi, dengan segala komitmen yang pernah kamu berikan, yang pernah kamu jaga, yang pernah kamu pertahankan, tapi tidak dihargai sama sekali. Kalau ditanya apakah masih sayang, terbaca sebenarnya kamu masih sayang. Dan dia hancur pun karena
dia juga sebenarnya masih sayang sama kamu dan dia ingin kembali sama kamu, atau dia ingin ke arah kerujukan atau pengen menjalani hubungan yang baik seperti dulu bersama dengan kamu. Tapi di sini secara tidak langsung pun kamu sudah mulai bodoh amat ke dia, dan itu yang membuat hidup dia semakin merana. Ada Princess of Pentacles. Princess of Pentacles reverse. Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di Princess of Pentacles reverse disinkronkan dengan Eight of Swords reverse bagi yang resonate. Di sini juga terbaca bahwasannya memang kondisinya itu terbalik gitu loh. Kenapa saya katakan terbalik? Karena kamu pernah di situasi yang hancur dan dia dengan seenaknya berlenggang di hadapan kamu dengan kehidupan baru, dan sekarang kamu dalam kondisi yang kamu menjadi seseorang yang lebih bertumbuh ke sesuatu hal yang baik, kamu lebih dewasa, kamu lebih bijak, hidupmu lebih stabil, dan dia penuh dengan masalah. Dia dengan kehidupan yang tanpa jelas arah tujuan, dan dia yang penuh dengan penyesalan di sini. Jadi kayak energi tentang kondisi hubungan yang sekarang ini terbalik benar-benar kuat, dan ini seperti karma juga gitu loh bagi yang resonate. Ada Six of Swords dan Six of Swords tegak lurus. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. The Six of Swords tegak lurus disinkronkan dengan Six of Pentacles reverse bagi yang resonate. Di sini juga terbaca bahwasannya memang kondisi keuangan dia yang semakin gak baik, gak bagus, gak termanage dengan baik di sini, serta ada potensi hutang yang terjadi di hidup dia semakin mengkomplitkan kehancuran dia, ditambah dengan dia yang benar-benar entah kenapa sekarang ini menjadi sosok manusia yang terbaca kurang sehat. Kenapa menjadi manusia yang kurang sehat di sini? Karena potensi besar bagi yang resonate, kehancuran yang dirasakan oleh dia yang terjadi di hidup dia ini benar-benar kayak sampai membuat mental dia goyah, sampai membuat dia nggak bisa beristirahat dengan baik, sampai dia dalam kondisi yang pola makannya pun tidak terjaga dengan baik, dan itu yang terjadi membuat ada perubahan fisik di hidup dia, menandakan tentang ketidaksehatan dia bagi yang resonate di sini. Ada Three of Wands dan Three of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Di Three of Wands tegak lurus disinkronkan dengan The High Priestess reverse bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwasannya memang nggak bisa dipungkiri kelakuan yang dia lakukan dengan cara dia berkhianat, berselingkuh, atau menghadirkan orang lain di hubungan dia bersama kamu, dan kemudian sekarang ada ketidakberesan yang terjadi di hidup dia karena perlakuan, karena tindak lakunya dia sendiri di sini. Itu yang membuat hidup dia nggak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini sedang tidak teratur gitu loh ya, dan dia ke arah penyesalan, dia ke arah penderitaan, dia ke arah penyesalan, yang penyesalan itu hampir setiap hari membuat dia merasa sesak di sini, dan membuat dia kayak ngebatin dan kepikiran tentang kamu yang dulu membuat hidup dia penuh dengan kebahagiaan. Sekarang dia ngerasa kayak ketika dia kehilangan kamu, hidup dia semakin tidak karuan, padahal dulu dia pernah begitu sombong, seolah-olah tidak butuh kamu, seolah-olah kamu yang butuh dia gitu loh di sini.
Ada Ace of Pentacles dan Ace of Pentacles tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah Taurus, Virgo, Capricorn. Di Ace of Pentacles tegak lurus disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwasannya memang kehancuran di hidup dia di masa sekarang ini terjadi cukup kuat, menusuk hidup dia, seolah-olah dia merasa hidup dia tiada guna. Tapi yang perlu kamu ketahui sebenarnya dari pihak kamu pun kamu tidak ada dendam ke dia. Kenapa saya katakan kamu tidak ada dendam ke dia? Karena di sini ada potensi tentang hubungan kalian akan membaik di masa yang akan datang, serta ada potensi yang dimana kamu akan membantu dan menolong dia lagi di masa yang akan datang, serta ada potensi tentang dia yang akan ke arah penyesalan semakin hebat, dan itu semakin menyadarkan dia bahwa menghadirkan pihak ketiga atau berkhianat, berbohong, itu adalah sesuatu hal yang memang tidak baik, dan itu adalah sesuatu hal yang paling dia sesali karena dia telah menyia-nyiakan kamu demi kehidupan ke arah kesenangan sesaat saja bersama dengan orang lain gitu loh di sini. Itu penyesalan terdalam dia. Nah, ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu, atau resonate untuk dia, atau sebagian resonate untuk dia, maka memang yang sebaiknya dimengerti, yang sebaiknya dipahami bahwasannya hubungan yang toksik adalah hubungan yang memang sebaiknya harus diakhiri ya. Apalagi ketika toksik itu sudah sangat parah, karena butuh kewarasan mental, butuh pertumbuhan hidup yang lebih baik. Tapi ketika ada perbaikan yang terjadi sehingga ketoksikan itu bisa diminimalisir atau ketoksikan itu bisa ditiadakan, dan masih ada niatan untuk ingin menjalani hubungan kembali, diperbaharui, ya itu nggak apa-apa ya, dengan syarat ketoksikan itu ditiadakan atau bahkan di sini diminimalisir sembari berjalannya waktu untuk benar-benar ketoksikan tersebut tidak terjadi lagi dalam sebuah hubungan di masa yang akan datang ya. Tapi ini tinggal bagaimana keputusan kalian, terutama keputusan kamu yang dimana kamu sudah di titik terendah dalam hidupmu karena dia, dan kamu sudah di titik yang kamu mengabaikan dia karena kamu capek dengan sikapnya dia. Dan kalau kamu sudah di titik itu artinya kamu sudah bijak, artinya kamu sudah ngerasa kayak percuma menjalani hubungan dengan dia gitu loh. Tapi segala sesuatu di dunia ini sebenarnya tidak ada yang percuma. Pasti semuanya akan ada hikmah, ada pembelajaran, ada sesuatu hal yang itu akan bisa menjadi bekal kamu di masa depan. Dan ini tinggal bagaimana kamu untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi atas apa yang pernah terjadi di hidup kalian masing-masing ya. Dia sudah ke arah penyesalan, dia sudah ke arah kesadaran di sini, dan apa yang akan dia lakukan untuk kedepannya itu tergantung bagaimana kondisi dia sekarang ini. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So bijak dalam menyikapi. Jangan baper ketika nggak resonate, santai saja, slowly saja dalam menyimak video ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.